Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu bertatap muka meskipun dalam virtual pada mata kuliah bisnis syariah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Sebelumnya kami dari mahasiswa dari Universitas Cipasung Tasikmalaya kelas manajemen G semester 3 ya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu mengenai pengertian dan ruang lingkup bisnis syariah. Sebelum itu ada beberapa anggota yang akan menjelaskan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada Endah Dapidah dengan nomor dengan NPM 2021 0101 285, dan saya pribadi yaitu Herdi Koswara dengan NPM 2021 0101 279, dan yang terakhir yaitu Windy Triani dengan NPM 2021 0101 297. Selanjutnya yaitu materi yang akan kami bawakan, yaitu pengertian dan ruang lingkup bisnis syariah, yang mana materi ini mencakup yang pertama pengertian bisnis syariah, yang kedua ruang lingkup bisnis syariah, yang ketiga ciri khas bisnis syariah, yang selanjutnya prinsip hukum Islam dalam aktivitas bisnis Islam, dan yang terakhir yaitu tujuan bisnis syariah. Pengertian bisnis syariah. Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu bisnis atau plural bisnis, mengandung sebuah arti diantaranya commercial activity involving the exchange of money for goods or service. Usaha komersil yang menyangkut soal penukaran uang bagi produsen dan distributor atau goods, atau juga bidang jasa yang disebut service. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai usaha dagang, usaha komersil dalam dunia perdagangan, dan bidang usaha. Jadi, bisnis dapat diartikan sebagai segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi-transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang atau jasa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya, sedangkan kata syariah biasa disebut asy syariah atau mufrad dari syar'i. Secara harfiah berarti jalan sumber air dan tempat orang-orang yang minum. Singkatnya, tujuan dari syariah ini sendiri adalah menjamin keselamatan manusia secara fisik, moral, dan spiritual di dunia ini, dan untuk menyiapkan penjumpaan dengan Allah di hari yang akan datang. Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis syariah merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi. Namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya, ada aturan halal dan haram. Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat, yaitu aturan-aturan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ruang lingkup bisnis syariah. Ada 4 prinsip dalam ilmu ekonomi yang mesti diterapkan dalam bisnis syariah, antara lain sebagai berikut. 1. Tauhid, atau disebut juga dengan unity yang artinya kesatuan. Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya, meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepadanya. Dialah pemilik mutlak dan absolut atas semua yang diciptakannya. Oleh sebab itu, segala aktivitas, khususnya dalam muamalah dan bisnis, manusia hendaklah mengikuti aturan-aturan yang ada, jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah diberikan. 2. Keseimbangan atau kesejajaran yang bisa juga disebut dengan equilibrium. Keseimbangan atau kesejajaran merupakan konsep yang menunjukkan adanya keadilan sosial. Selanjutnya yaitu nomor 3, kehendak bebas atau disebut juga dengan free will. Kehendak bebas yakni manusia mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam.
karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi, dalam kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia harusnya sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia, yaitu sebagai khalifah di bumi. Sehingga, kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu, terlebih lagi pada kepentingan umat. Yang terakhir itu nomor 4, tanggung jawab atau bisa juga disebut dengan responsibility. Tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukannya kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri dan dia tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya di akhirat, tetapi tanggung jawab kepada manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal maupun non-formal, seperti sanksi moral dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya yaitu ciri khas bisnis syariah. Bisnis syariah memiliki perbedaan yang signifikan dengan bisnis non-syariah, atau lebih tepatnya, bisnis syariah memiliki ciri tersendiri yang menyebabkan bisnis syariah itu berbeda dengan bisnis lainnya. Maka kita dapat mengetahuinya melalui ciri dan karakter dari bisnis syariah yang memiliki keunikan dan ciri tersendiri. Beberapa ciri itu antara lain: yang pertama, selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah. Nilai ruhiyah adalah kesadaran setiap manusia akan eksistensinya sebagai ciptaan atau makhluk Allah yang harus selalu kontak dengannya dalam wujud ketaatan di setiap tarikan nafas hidupnya. Ada 3 aspek paling tidak nilai ruhiyah ini harus terwujud, yaitu pada aspek yang pertama konsep, yang kedua sistem yang diberlakukan, dan yang ketiga pelaku atau personil. Yang selanjutnya yaitu memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. Tentu saja seorang pelaku bisnis syariah dituntut mengetahui benar fakta-fakta atau tahqiqul manat terhadap praktek bisnis yang sahih dan yang salah. Yang selanjutnya, benar secara syar'i dalam implementasi. Intinya pada masalah ini adalah ada kesesuaian antara teori dan praktek, antara apa yang telah dipahami dan yang diterapkan, sehingga pertimbangannya tidak semata-mata untung dan rugi secara material. Yang selanjutnya, berorientasi pada hasil dunia dan akhirat. Nah, bisnis tentu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyak berupa harta, dan ini dibenarkan dalam Islam. Karena apa? Karena dilakukannya bisnis memang untuk mendapatkan keuntungan, yaitu keuntungan materi atau qimah madiyah. Dalam konteks ini, hasil yang diperoleh, dimiliki, dan dirasakan memang berupa harta. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu prinsip hukum Islam dalam aktivitas bisnis Islam. Adapun prinsip-prinsip utama yang harus dikandung dalam setiap kegiatan bisnis Islam dapat dijabarkan seperti yang pertama, prinsip keadilan, yaitu prinsip yang harus meliputi segala aspek kehidupan dan merupakan prinsip yang terpenting. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk berbuat adil di antara sesama manusia, yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. Nah, nanti silakan kalian cari ya kalau ada yang mau tahu. Dan Quran surah Al-Maidah ayat 8, kemudian Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Yang selanjutnya, prinsip al-ihsan, yaitu prinsip yang menganjurkan untuk berbuat kebaikan yang berupa memberikan manfaat kepada orang lain, melebihi hak yang harus diterima oleh orang tersebut. Yang selanjutnya, prinsip al-mas'uliyah, yaitu prinsip accountability atau pertanggungjawaban yang meliputi segala aspek, yang mana dalam hal ini meliputi pertanggungjawaban antara individu, mas'uliyahal afrod, yang pertanggungjawaban dalam masyarakat atau mas'uliyahal mujtama, serta tanggung jawab pemerintah atau mas'uliyahal daulah. Next, prinsip al-kifayah atau sufisiensi, yaitu prinsip yang bertujuan untuk menghapuskan
kefakiran dan mencakupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat. Yang selanjutnya prinsip al-wasatiyah atau prinsip keseimbangan, yang mana dalam hal ini Islam tetap mengakui hak pribadi dengan batasan tertentu, yaitu keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat sebagaimana yang telah ditentukan syariah. Hal ini tercermin dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 27 dan ayat 29, Quran surah Al-Furqan ayat 67 serta Quran surah Al-An'am ayat 141. Next, yang terakhir adalah prinsip kejujuran dan kebenaran, merupakan sendi dari akhlak karimah dalam melakukan kegiatan bisnis, yang mana prinsip ini memiliki beberapa unsur seperti larangan terhadap transaksi yang meragukan, jelas, yang mana dalam hal ini akad transaksi haruslah tegas, jelas, dan pasti, baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang akan diakadkan tersebut. Larangan melakukan transaksi yang merugikan, yang mana dalam hal ini setiap bertransaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan ketiga amatlah dilarang dan selalu mengutamakan kepentingan sosial, yaitu penekanan pada pentingnya mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Oke, untuk selanjutnya yaitu tujuan bisnis syariah. Tujuan bisnis syariah diantaranya 1. Mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Keuntungan material yang diperoleh dalam menjalankan aktivitas bisnis diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan bisnis yang dijalankan akan menjadi maju dan besar. Kedua, yaitu menjaga keberlangsungan bisnis. Bisnis syariah memberikan hak untuk mengambil keuntungan material dan keuntungan non-material. Batas dalam mengambil keuntungan material sesungguhnya tidak pernah dibatasi dalam Al-Quran dan hadis. Ketiga, yaitu memperoleh berkah dari Allah. Berkah Allah bertambahnya kebajikan dan ketenangan dalam diri seseorang yang tidak dapat dihitung secara matematik. Tentang masalah berkah ini secara implisit dinyatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang artinya, sedekah itu tidak mengurangi harta dan Allah tidak akan menambah seorang hamba yang memberi maaf kepada saudaranya kecuali kemuliaan, dan tidak akan memperoleh seorang hamba Allah yang bersifat tawadhu atau rendah diri kecuali Allah yang mengangkat martabatnya. 4. Mendapat ridha Allah. Umat Islam mempunyai keyakinan bahwa jika hidupnya mendapat ridha Allah, akan pasti tenang, tentram, harmonis, dan selamat dunia dan akhirat. Dalam hal menjalankan bisnis Islam, dengan konsep ada yang halal dan yang haram, serta tidak melakukan kezaliman. Harapannya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Dalam hidup ini, kalau seseorang mematuhi peraturan, niscaya dia akan selamat dan akan mendapatkan ketenangan yang dimaksud. Hidup ini harus mematuhi setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jika kita melanggar larangan Allah, pasti akan mendapatkan malapetaka dan kegelisahan dalam hidup. Untuk kesimpulan materi kita kali ini, jadi, bisnis syariah merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi, namun dibatasi dalam cara perolehan dan perdayaan hartanya. Ada aturan halal dan haram. Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat atau aturan-aturan dalam Al-Quran dan hadis. Adapun prinsip dalam ilmu ekonomi Islam yang mesti ditetapkan dalam bisnis syariah yaitu tauhid, keseimbangan atau kesejajaran, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada pula ciri khas bisnis syariah antara lain yaitu selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah, memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram, benar secara syar'i dalam implementasi, berorientasi pada hasil dunia dan akhirat.
Ada juga yaitu tujuan bisnis syariah, yaitu sebagai berikut. 1. Mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. 2. Menjaga keberlangsungan bisnis. 3. Memperoleh berkah dari Allah. 4. Mendapat ridha Allah. Dan yang terakhir, mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Oke, baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan. Itu salahnya murni dari kami, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon koreksinya juga bila ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.